Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tajuddin dari kelas B20 yang akan menjelaskan tentang landasan pokok usul at-tarbiyah atau dasar pokok usul at-tarbiyah. Memasuki awal pembahasan, kita akan menjelaskan atau menyebutkan dasar-dasar dari usul at-tarbiyah. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua as-sunnah, yang ketiga ada sirah sahabat, dan yang keempat kesungguhan para ulama muslim. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang usul at-tarbiyah ini atau dasar pendidikan. Pendidikan Islam bukan didasarkan pada hawa nafsu. Nah, jadi pendidikan Islam ini tidak didasarkan pada hawa nafsu atau keinginan seseorang, akan tetapi didasarkan pada landasan dan sumber hukumnya sendiri, yaitu syariat, sehingga sejalan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam merealisasikan tujuannya, diturunkan ajaran agama Islam serta untuk menjamin kebahagiaan siapapun yang mengikutinya, baik di dunia maupun di akhirat. Landasan utama dan pokok rujukan itu adalah Al-Quran. Nah, jadi yang di awal tadi sudah saya sebutkan bahwa dasar atau sumber dari usul at-tarbiyah ini adalah Al-Quran. Nah, landasan utama dan pokok rujukannya itu adalah Al-Quran. Seperti itu. Kaum Quraisy yang mencapai puncak kefasihan bahasa dan keindahan struktur kata yang tak tertandingi itu dibuktikan pada zaman dahulu. Itu banyak syair-syair, pujian-pujian, puisi dan lain sebagainya yang diciptakan oleh kaum Quraisy. Akan tetapi ketika disandingkan dengan Al-Quran, mereka seperti tidak ada apa-apanya. Keindahan bahasa, keindahan sastra, keindahan balaghah yang ada dalam Al-Quran sangatlah tinggi. Lalu bahkan mereka ditantang Allah untuk bisa menghadirkan satu surat yang menyamai Al-Quran, meskipun mereka bersatu dan berkumpul saling membantu. Disebutkan dalam Al-Quran, "Qul la in ijtama'atil insanu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Jadi sudah jelas bahwa keindahan bahasa, keindahan sastra, keindahan balaghah, dan keilmuan dalam Al-Quran sangatlah tinggi. Tidak ada yang bisa menandingi, bahkan ketika mereka bersatu dan membuatnya bersama-sama untuk menandingi Al-Quran. Lalu kita masuk, Al-Quran adalah kalam Allah yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Al-Quran dapat dijadikan sebagai petunjuk. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 9 disebutkan, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Yang kedua, Al-Quran sebagai petunjuk dalam bentuk akidah dan kepercayaan yang harus diikuti oleh manusia. Nah, jadi dalam Al-Quran ada akidah atau kepercayaan yang harus diikuti manusia. Yang kedua adalah akhlak yang harus dilakukan manusia dalam menjalankan kehidupan. Jadi akhlak ini adalah perbuatan sehari-hari yang keluar dari dalam jiwa kita jika dibiasakan. Nah, tuntunan-tuntunannya atau tata caranya ada dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah syariat dan hukum yang harus diikuti oleh manusia, hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Jadi ada hubungan dengan Allah dan juga ada hubungan dengan manusia. Nah, itu dituntun atau diajarkan dalam Al-Quran, dalam syariat. Termasuk tentang ayat Al-Quran tentang ilmu pendidikan, surat An-Nahl ayat 43-44, yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikr atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya. Quran surat An-Nahl ayat 43 dan 44. Lalu ada ayat Al-Quran tentang peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'akum rasulun bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairal lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Nabi Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah padanya, itu lebih baik bagimu. Jika kamu kufur, itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran surat An-Nahl ayat 170. Lalu selanjutnya ada ayat Al-Quran tentang kewajiban belajar mengajar. Quran surat
Al-Ankabut ayat 19 sampai 20. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk kemudian Dia mengulanginya kembali? Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk kemudian Allah menjadikan kejadiannya akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sumber kedua adalah As-Sunnah An-Nabawiyah. As-Sunnah ini adalah apa yang berasal dari Rasulullah Muhammad SAW. Para sahabat utama dan pertama menerima wahyu saat itu sering menemui kesulitan dalam menerima dan memahami Al-Quran. Kita kembali lagi ke dalam Al-Quran tadi, yang keindahan bahasanya sangatlah tinggi, balaghahnya sangatlah tinggi. Maka di situ ada titik susah, titik temu yang akan ditemui bahkan oleh masyarakat Arab sekalipun. Jadi karena itu mereka selalu meminta penjelasan kepada Rasulullah SAW. Nah, penjelasan itu disebut as-sunnah, seperti itu. Nah, as-sunnah identik dengan al-thariqah yang berarti jalan. Jadi pada masa itu para sahabat rujukannya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, lalu wahyu yang notabene adalah Al-Quran diberitahukan kepada sahabat, maka sahabat memahaminya sendiri. Ketika belum paham, susah untuk memahami, maka rujukannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kembali lagi mereka bertanya kepada Rasul tentang apa maksud dari ayat ini dan apa maksud dari ayat itu. Lalu yang kedua adalah hadis atau sunnah Nabi Muhammad, dijadikan sebagai dasar atau sumber kedua setelah Al-Quran. Nah, karena Nabi Muhammad ini Rasulullah yang paling utama, maka hadis atau perkataan, perbuatan, ucapan atau apapun yang dilakukan oleh Muhammad itu adalah sumber kedua setelah Al-Quran dalam pendidikan ini. Prakteknya adalah dengan akidah, syariah, akhlak yang ada dalam Al-Quran. Itu selalu berkaitan, hampir selalu berkaitan. Dan jika tidak berkaitan, sebenarnya berkaitan, akan tetapi kita belum memahaminya. Ada dua fungsi penjelasan Nabi Muhammad SAW, yaitu bayan takkid atau menguatkan, yang kedua bayan tafsir atau memperjelas. Nah, jadi penjelasan Nabi Muhammad itu adalah bayan takkid dan bayan tafsir, seperti itu, memperkuat dan menjelaskan, memperinci dan membatasi gitu. Dalam konsep pendidikan, kedudukan as-sunnah mempunyai dua manfaat, yaitu yang pertama menjelaskan sistem pendidikan Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan menerangkan hal-hal yang rinci yang tidak terdapat dalamnya. Jadi seperti ini, Al-Quran adalah sumber pertama, akan tetapi biasanya kita sebagai manusia yang notabene memiliki batasan atau ilmu pengetahuan atau otak kita itu tidak mengetahui semuanya, maka ada as-sunnah yang menjelaskan, yang menyederhanakannya, seperti itu, lebih menjelaskannya. Kembali lagi tadi, bayan tafsir atau memperjelas, memperinci dan membatasi, seperti itu, dan menambah atau menerangkan secara rinci apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua adalah menggariskan metode-metode pendidikan yang dapat dipraktekkan, seperti itu. Nah, ini ada sumber dari hadis-hadis Nabi tentang materi pendidikan dan tujuan pendidikan. Yang pertama, materi pendidikan. Didiklah anak-anak kalian dengan 3 macam perkara, yaitu mencintai Nabi kalian dan keluarga kalian, serta membaca Al-Quran, karena sesungguhnya didiklah anak-anak kalian dengan 3 macam perkara, yaitu mencintai Nabi kalian dan keluarganya, serta membaca Al-Quran, karena sesungguhnya orang-orang yang menjunjung tinggi Al-Quran akan berada di bawah lindungan Allah di waktu tidak ada lindungan selain lindungannya bersama para nabi dan kekasihnya. Hadis riwayat Az-Zailami. Yang kedua adalah hadis tentang tujuan pendidikan. Jadilah orang yang berilmu atau pandai, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau yang mencintai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat Baihaqi. Yang kedua, barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki keduanya, maka dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebegitu pentingnya pendidikan, Rasulullah SAW menjelaskan di 2 hadisnya ini tentang ilmu. Jadilah orang yang berilmu atau orang yang belajar. Jadilah orang yang mendengarkan ilmu atau mencintai ilmu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Yang kelima ini adalah tidak bersentuhan dengan ilmu atau notabene atau mohon maaf bodoh, seperti itu, maka kamu akan celaka, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah
Barang siapa menghendaki kebaikan di dunia, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka dengan ilmu. Sebegitu pentingnya ilmu sampai seperti itu. Lalu sumber yang ketiga adalah sirah dan athar sahabat. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib saat itu mengalami pengembangan sehingga sumber hukum selain Al-Quran dan Sunnah juga digunakan. Athar. Jadi pada masa itu Al-Quran masih terpencar-pencar pada masa kekhalifahan. Lalu mulai dibentuk. Akan tetapi dari hadis Nabi juga masih berpencar-pencar. Jadi menggunakan athar. Athar yaitu perbuatan, perkataan, dan sikap para sahabat. Jadi athar ini adalah perkataan, perbuatan, dan sikap para sahabat ketika ada hadis yang belum diketahui atau masih terpencar seperti itu. Athar dapat dijadikan sebagai pegangan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat At-Taubah ayat 100 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang bersama-sama dengan orang yang benar. Nah, jadi yang diikuti para orang-orang zaman terdahulu pada zaman sahabat adalah seperti Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Seperti itu. Maksud kalimat dari orang yang benar pada ayat itu adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita masuk kepada ra'yu atau pemikiran manusia. Masyarakat dan dunia akan selalu dan akan terus mengalami perkembangan dan perubahan, baik pola pikir maupun perilakunya, organisasi dan susunan lembaganya. Begitu dengan lapisan masyarakat, kekuasaan, wewenangnya, pendidikan sebagai suatu institusi juga turut mengalami perubahan sebagai perubahan zaman dan masyarakat. Dasar hukum yang memperoleh penggunaan pemikiran manusia atau ra'yu adalah sebuah hadis percakapan Rasulullah SAW dengan Muaz bin Jabal ketika itu Muaz akan diutus ke Yaman. Hadisnya berbunyi seperti ini, hai Muaz, jika engkau diminta memutuskan perkara, dengan apakah engkau memutuskannya? Muaz menjawab, dengan kitab Allah, Al-Quran. Maka Rasulullah bersabda, jika engkau tidak mendapatkan dalam Al-Quran, kata Muaz, dengan sunnah Rasulullah. Rasulullah bersabda kembali, jika engkau tidak mendapati di situ sunnah Rasulullah. Muaz menjawab, saya berijtihad dengan pendapatku dan tidak akan kembali. Atas dasar itulah maka ra'yu meliputi ijtihad, masalah, mursalah, dan urf, adat kebiasaan masyarakat. Seperti itu. Jadi perkembangan zaman atau memutuskan perkara tidak akan selalu ada dalam Al-Quran, tidak akan selalu ada dalam sunnah. Jadi karena itu para ulama mengadakan ijtihad seperti ini. Apa hukumnya motor? Nah, pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Muhammad tidak ada yang namanya motor. Akan tetapi ada yang namanya unta, kendaraan unta atau kuda. Nah, pada zaman itu digunakan kendaraan itu. Jadi motor masih bisa digunakan. Seperti itu, hukumnya tidak haram. Lalu ada perkataan dari Umar bin Abdul Aziz, jika engkau bisa, jadilah seorang ulama. Jika engkau tidak mampu, maka jadilah penuntut ilmu. Bila engkau tidak bisa menjadi seorang penuntut ilmu, maka cintailah mereka. Dan jika engkau tidak mencintai mereka, maka janganlah engkau benci mereka. Mungkin cukup itu sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon bimbingan dan mohon arahan, mohon saran. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.